Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Majelis Kongres Kongko nggak beres-beres. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kediamannya ketua sekaligus pendiri dari Repo Humanity, yaitu Bang Henry. Bener nggak Bang Henry namanya? Betul. Betul, Bang Henry. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bang Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ganggu nggak nih kita sore-sore datang ke sini? Emang kalau sore mah Nyantai ngopi ya? gitu. Iya. Bang Henry, teman-teman mau banyak yang tahu apa sih Repo Humanity itu? Revo itu sekarang ini udah jadi yayasan. Kita sudah mendirikan yayasan dari tanggal 16 Agustus kemarin sampai dengan hari ini. Untuk berkasnya semuanya alhamdulillah sudah selesai. Maaf Pak, agak rancangan nggak apa-apa suaranya. Tinggal kegiatan kita itu sosial. Ada yang Jumat Berkah, ada yang yatim, terus sama ngebangun rumah untuk kaum duafa. Gitu. Berarti kegiatannya sosial lah ya? Sosial, sosial. Yang sangat membantu masyarakat sekitar. Mudah-mudahan membantu sih, mudah-mudahan. Masih membantu ya. Why? Kenapa nih? Kenapa namanya Repo Humanity? Katanya ada cerita seru di balik pembentukan nama itu. Jadi memang awalnya kita nggak ada rencana ya, nggak ada rencana untuk membentuk organisasi, untuk bikin yayasan, apalagi dengan nama Revo gitu ya. Cuma memang ada kejadian yang waktu itu kita membantu ngebangun rumah. Ada di Desa Kedung Jaya, seorang nenek-nenek namanya Empeng Rus, rumahnya ketipu angin, rubuh. Kita bantu untuk dirikan kembali. Terus kita kebentur, kita mau ngajuin proposal ke perusahaan yang ada di dekat wilayah situ. Tapi terbentur dengan organisasi. Karena kalau proposal itu kan harus ada organisasinya. Gitu. Akhirnya kita berempuk, kita cobalah gimana nih caranya biar kita tetap bisa mengajukan proposal seperti itu. Setelah berembuk, terus sampai di akhirnya kita cari ya nama. Kita cari nama nggak ketemu gitu kan. Waktu itu saya itu berlima Mau nyari nama buat lembaga itulah. Lembaga itu, gitu. Karena kan kita harus punya nama. Betul, gitu kan. betul. Dan buat bikin stempel juga dan segala macam lah. Gitu ya. Sampai malam tuh nggak ketemu. Ya. Sampai kita mau pulang akhirnya karena pusing gitu ya. Nggak nemu juga di nama gitu. Ada temen motornya Revo. Iya. Akhirnya saya tunjuk ya, udah nggak usah pusing-pusing, namanya pakai itu aja, motor Revo gitu loh. Merek motor akhirnya. Merek motor yang murni, Iya. merek motor. Murni merek motor ya. Nggak ada lah kata orang-orang revolusi segala macam itu nggak ada. Revolusi nggak ada. Kalau ditanya artinya apa nggak ada Nggak gitu, singkatan nggak ada. Gitu. Jelas memang dari situ dapatnya. Gitu. Akhirnya ditambahlah dengan humanity. kita tambahin. Ditambah dengan humanity ya. Gitu, biar ya lebih bagus lah gitu. Kalau Repo doang kan nanti Benar. tambahin Honda kan repot. jadi motor beneran Pak. Iya. Betul. Oh berarti dibalik kerennya Repo ini ada cerita lucu, ada cerita menarik dibalik pembentukan namanya. Sekarang orang juga kalau nanya Repo itu apa? Ya motor. Kita jawabnya ya motor gitu loh. Simpel itu ya. Iya, dapetnya dari mana? Dari motor, memang dari motor, bukan dari mana-mana gitu. Bukan revolusi, bukan singkatan apapun gitu. Keren. Singkat itu ya. Emang menentukan nama itu untuk apapun rada sulit Pak. Sulit, karena kan gini ya, kita kan terdiri dari beberapa kepala gitu. Betul. Yang ini ingin arahnya ke sini, yang ini arahnya ke sini. Ya makanya gimana biar menyatukan itu kan. Nama itu kan menjadi satu gitu. Pemikiran kita jadiin satu ya jadilah nama. Benar. Dan nama juga kan nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Tapi kalau yang Repo ini bisa dibilang ya sembarangan juga sih itu ya. Tapi alhamdulillahnya pas kita mau bikin yayasan, kita rembuk lagi namanya apa nih, emang mau pakai Repo gitu kan? Atau mau diganti. Nah ternyata memang nggak ketemu gitu. Dan teman-teman pun akhirnya sepakat ya udah memang dikenalnya Revo, ya udah Revo kan. Revo ini berdiri udah
Hampir mau 1 tahun lah ya. Hampir 1 tahun. Kalau untuk resminya ya kita berdiri tanggal 16 Agustus. Untuk resminya ya. Tapi sebelum itu kan kita sudah berjalan. Gitu. Oh, sebelum dibentuknya Revo itu karena tadi mungkin ya? Iya, yang pas Pengurus itu bangun itu kita kan sudah pakai Revo, cuma belum ada legalitasnya. Belum ada legalitasnya. Berarti sekarang udah jadi yayasan nih? Sekarang alhamdulillah sudah jadi yayasan. Yayasan sosial dong berarti? Iya, sosial. Pendidikan. Pendidikan kita ke depannya insya Allah kita pokoknya di KBLI ya kalau sebutannya ya di yayasan itu. Yang di SK itu KBLI ya? SK-nya. Di KBLI-nya itu berarti SK kita udah ada, terus kementerian udah ada, terus aktenya sudah ada. Gitu. lengkap lah pokoknya. Satu yang belum itu kita apa sih tanda daftar yayasan itu kita belum dapat karena masih ada kurang persyaratan. Tanda daftar yayasan tuh bentuknya apa? NIB bukan? Iya, NIB. NIB-nya nggak dapat? Itu belum. Gara-gara? Belum terurus. Karena ada persyaratan yang kita masih belum bisa dapat. Kalau untuk yang lainnya kita sudah. Udah selesai ya. Udah. Bang Hendri, berarti kesibukan sekarang nih di Revo nih lagi sibuk apa nih? Revo itu kegiatan ya, untuk kegiatan itu ada yang per minggu, per bulan, sama ada yang per tahun. Ya, jadi untuk yang per minggu itu Jumat Berkah, kita namanya JBL, Jumat Berkah lagi, itu tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat ya? Bagi nasi, keliling. Terus untuk yang per bulannya itu kita ada ke pengajian, TPQ. Kita kasih Quran, Iqra sama meja belajar. Oh iya, lekar belajar ngaji ya. Iya. Itu. Terus untuk yang tahunan itu kita ya itu rumah kita ya. Ngebangun rumah. Target kita sih 1 tahun itu kita bisa ngebangun 2 atau 3 rumah. Wih, gitu. Hebat. Mudah-mudahan bisa gitu. Hebat sekali, mulia sekali anak-anak di Revo Humanity ini. Iseng-iseng berkah. Iseng-iseng berkah. Kalau di majelis kongres sebutan iseng-iseng berkah. Nyari duit susah, kita nyari pahala. Benar Pak, gitu. benar. Nyari duit susah, nyari pahala. Nah iya, yang gampang Pak itu. Berarti kalau buat Jumat Berkah dulu dah, Jumat Berkah itu nasi bok ya. Itu di masjid atau di orang-orang yang kita ini gini, kalau di masjid itu kan biasanya udah ada gitu ya. Dan yang Jumat Berkah itu kan udah banyak banget. Betul. Hampir setiap masjid kayaknya sekarang kita punya gitu. Punya, iya benar ya. Kalau kita sekarang ini akhirnya kita gini, ke setiap lingkungan rumah anggota. Gitu loh. Jadi setiap anggota nih dia ikut masuk ke dalam anggota Revo, ya udah di lingkungan rumahnya. Gitu. Jadi biar punya manfaat untuk tetangga mereka gitu. Oh iya, dia ikut Revo nih. Nah, ini manfaatnya. Tiap Jumat ada bagi-bagi nasi gitu. Kalau untuk Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kan dapatnya agak lumayan susah ya. Iya. Itu kalau Revo sendiri tuh Al-Qur'annya itu dari dana anak-anak patungan kah, relawan patungan kah, atau dari warga sekitar kah, atau kayak gimana Bro? Bisa? Nah, kalau Al-Qur'an sama Iqra itu biasanya nih. Pertama, kita memang ada donatur tetap ya untuk Al-Qur'an sama Iqra. Gitu. Nah, kalaupun misalkan pengajuannya ternyata kurang nih gitu loh. Ya ini dari anggota atau kita cari ke donatur yang lain itu. Kalau misalkan kurangnya sedikit nih, biasanya ada anggota yang udah dari gua gitu. Jadi nggak harus susah cari donatur. Tapi kalau kurangnya misalkan masih banyak lagi, ya kita cari donatur. Enggak cuma Al-Qur'an kan Pak, Iqra ya. Iqra, Al-Qur'an sama ya. Iya, pokoknya untuk perlengkapan ngaji sama lekar itu ya. Kalau dinas apa namanya? Kementerian Agama itu pernah nyoba masuk? Kalau ke mereka kita belum nyoba masuk ya. Cuma memang dulu saya sempat pernah ngajuin gitu, untuk Al-Qur'an sama Iqra bisa memang tembus gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini kita belum bisa ngajuin gitu. Karena agenda rutin mungkin ya. Dari Revo ya. Makanya belum coba lah untuk diajuin. Kalau ke mereka kan itu cuma sekali, dan itu pun yang ngajuin harus TPQ-nya langsung. Bukan lembaga ya. Bukan lembaga yang bakal nyebarin lagi gitu. Berarti harus di TPQ-nya itu yang ngajuin langsung ya? Gitu. Makanya kadang-kadang kita gini, kita pun kalau datang ke TPQ bukan cuma sekedar ngasih Quran atau Iqra, tapi kita kasih tahu
TPK itu harus punya legalitas, gitu loh. Makanya kita kasih pengetahuan ke mereka buat legalitasnya gitu, sampai TPK itu punya legalitas. Nanti kalau sudah punya legalitas itu punya apa ya, jadi punya kewenangan, mereka bisa mengajukan dana ke pemerintahan atau minta bantuan Iqro, Al-Quran gitu loh, kalau sudah ada legalitasnya gitu. Ya, tadi juga dapat info dari teman pelayanan lah di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi ya, buat legalitas TPQ. Iya betul. Dikasih persyaratannya segala macam ke mereka. Nggak tahu agak mudah atau sulit sih, kalau saya belum baca juga. Sebenarnya sih gini ya, sulitnya itu karena mereka nggak tahu. Betul. Iya, Benar. Itu yang bikin sulit itu memang itu, gitu loh. Jadi makanya kita datang nih, kita kasih tahu ini loh persyaratannya, yang mana yang bisa kita bantu, yang mana yang mesti dibuat gitu loh. Makanya ya sebenarnya yang bikin sulit itu karena mereka nggak tahu. Mereka kan biasanya bikin aja udah pengajian, bikin TPQ, TPA gitu loh. Sebenarnya mudah nggak sih Bang buat pengajuan TPQ itu ke itu? Kalau menurut saya sih standar masih gitu, karena ya nggak begitu kita ngajuin jadi ya gitu juga gitu, ada persyaratan yang harus kita lengkapin, terus ada waktu juga yang kita harus ada waktu gitu. Tapi ada agenda khusus nggak yang nanti bakal dikasih sama si Kementerian Agama itu? Misalkan lu minimal sebulan nih harus punya agenda pengajian ini ya gitu misalkan? Enggak. Kalau itu setahu saya enggak ya. Enggak ada ya. Pokoknya kita ada pengajian ya udah kita jalanin itu gitu. Iya, gitu. Karena mereka itu kan cuma memberikan izin. Beda lagi kalau misalkan kayak donatur ya. Donatur tuh mereka ngasih Al-Quran sama Iqro, mereka harus tahu ini pengajian masih jalan atau enggak, gitu loh. Misalkan 2 bulan atau 3 bulan berikutnya mereka cek pengajiannya masih jalan nggak, gitu loh. Kalau dia bilang jalan, terus Quran sama Iqronya butuh lagi nggak, gitu. Tapi kalau untuk kementerian sih nggak, mereka sebatas izin, setelah itu selesai, nggak ada sampai apa lagi. Yang penting dijalanin lah, dijalanin sama si yang ada di pengajian ini ya. Gitu. Rumah sekarang yang sudah dibantu sama Revo ini kan lumayan lah yang saya lihat-lihat tuh kan. Sebenarnya kalau rumah ada berapa unit ya? Kita main baru di Kedung Jaya sama Kedung Awas, baru 2 desa. Rencananya memang mau ke desa Babelan ya. Cuma memang karena ini akhir tahun kita tutup buku dulu. Nanti di awal tahun baru lah mulai lagi. Iya. Dan memang sudah ada beberapa yang sudah mengajukan. Gitu. Rumah yang biasanya diajukan ke Revo itu, Revo tentunya punya donatur dong untuk itu, Bang. Betul. Buat rumah, renovasi rumah nggak sedikit Pak biayanya. Iya. Bener nggak? Betul. Kira-kira berapa biasanya yang diinin Revo? Ada 50 sampai 60 juta. Kalau kita itu standarnya itu sama seperti Basnas. Basnas juga kan dia ngebangun rumah layak juga. Nah, standarnya itu mereka pakai 25 sampai dengan 30. Dan untuk ukuran itu paling besar itu 5 kali 7. 5 kali 7 meter. Gitu. Itu tanahnya harus sertifikat. Kalau untuk Basnas terus dan Rutilahu yang lain-lain itu harus sertifikat. Kalau kita nggak harus ya. Karena memang kebanyakan yang akhirnya nggak dapat bantuan itu mereka yang nggak punya sertifikat. Bener. Gitu. Kasian juga mereka nggak tersentuh gitu. Sekarang kalau mereka nggak punya sertifikat, pemerintah ya kita bukan menyalahkan pemerintah. Betul. Karena memang pada saat pemerintah membangun di atas tanah yang bukan sertifikat itu pun salah. Gitu loh, nggak boleh juga. Gitu. Makanya akhirnya kita ambil solusinya gimana nih? Ya udah untuk yang tidak bisa di cover sama pemerintah, kita coba mencoba untuk nge-cover itulah dengan dana dari manapun lah, insya Allah ada jalannya. Bener ya. Kalau untuk kebaikan mah ada lah. Ada aja untuk kebaikan, walaupun agak sedikit susah biasanya Pak ya. Kalau untuk kebaikan agak sedikit susah. Sampai dengan hari ini ya, yang kita rasain ya, memang alhamdulillah nggak begitu sulit banget. Karena kita misalkan hari ini bergerak, target kita itu 1 bulan. 1 bulan itu selesai pembangunan. Hebat. Makanya memang memanfaatkan jaringan seluruh relawan yang ada ya. Itu ya. Setiap kali kita bergerak kita nggak sendiri. Kita untuk organisasi di lingkungan sekitar kita panggil, untuk pemimpinnya, kepala desa, lurahnya itu kita Karang Taruna.
LPM ya kita ajak kerjasama. Iya. Dan alhamdulillah mereka pun iya ya. Kalau untuk sosial mah nggak ada yang berani nolak. Benar. Iyalah, kalau udah buat sosial mah udah pasti. Benar. Pasti iya ya. Iya. Kedung Pengawas, Karang Tarunanya, ketuanya. Begitu kita sebut, iya langsung. Iya, enggak. Kalau enggak iya omelin aja dia mah. Ketua Karang Taruna Kedung Pengawas mah omelin mikir ya. Kan memang hampir semua ya, semuanya. Kepala desa ya. Biasanya Bang rumah yang lu bantu lu renovasi segala macam itu rumahnya bener-bener udah nggak layak apa gimana sih? Ya target kita kan memang rumah tidak layak huni. Yang kita masuk aja kita udah takut gitu loh. Itu di daerah kita masih banyak. Wah, itu banyak. Serius lu? Banyak yang nggak kelihatan sama kita. Yang mungkin mohon maaf ya, kita pikir ini mah bukan rumah nih, ini kandang nih. Nggak taunya rumah. Oh sampai iya lah dalam wajar manusia dong manusia. Iya. Kita sampai ngecap kayak gitu ya? Iya. Kayak kandang ayam nih gitu Nah maksudnya. itu yang kita pikir itu bukan rumah, ternyata memang rumah. Gitu. Ya buat di pinggir jalan mungkin udah Nggak ada, bener. udah cakep, gitu. Yang di dalam kampung itu. Nah begitu kita masuk di belakang itu, wah itu udah lumayan, masih banyak yang harus dibangun. Iya dulu juga gue sempat masuk ke daerah. Gue kan udah lama juga nggak main ke kampung ya. Iya. Bahasanya ada rumah yang gue bilang bahasa anjing ini rumah bener-bener masih ditempatin apa kagak sih gitu bang? Ya kan gitu. Iya, bahasa dia genteng udah ada doyong gitu ya, masih bilik bambu. Ya sekarang kayak kita pernah ya rumah nih ya, biliknya kita copot, gentengnya kita turunin. Betul. Terus tiang-tiangnya itu kita dorong pakai bambu sebatang rubuh. Gimana kira-kira? Gitu loh. Makanya masih ada rumah-rumah seperti itu masih ada gitu loh. Banyak orang-orang yang masih ya belum mampu lah untuk membangun itu. Makanya Repo lah sebagai lembaga Ya ngebantu dikit-dikit. sosial bisa ngebantu sedikit lah ya. Ngebantu dikit-dikit. Berarti bener lah Repo yang diriin kan lu bang ya? Lu bersama teman-teman lah. Ya. Repo itu ada berlima. Apa? Berlima. Yang sebagai pendiri ya. Dan gua pun pendiri tapi ada jabatan lagi. Nah, gua ini pengawas. Ketuanya berarti bukan lu? Nah, ketua itu Imam. Oh. Bukhari. Iya. Dia ketua, kita pilih sebagai ketua. Untuk saat ini memang karena kita masih belum punya banyak orang, akhirnya ya kita pegang 2 jabatan. Kayak gua nih ya, gua pengawas juga, terus di divisi kemanusiaan juga. Itu. Jadi ada yang jadi pembina, terus masuknya ke divisi sosial. Berarti ada berapa divisi tuh Pak di Kita itu ada divisi sosial, kemanusiaan, pendidikan, ya. Berarti ada total ada berapa tadi? Ada berapa divisi di Repo? Sekitar insya Allah 5 lah bisa. 5 ada 5 divisi. Tapi kalau untuk yang jalan ini 3 divisi. Gitu. Lu sendiri di divisi kemanusiaan. Kemanusiaan. Biasanya kemanusiaan tuh apa Bang yang lu sorotin? Sekarang ini yang gue pegang itu kemanusiaan pertama untuk ngebangun ya. Ngebangun rumah duafa itu kita masukin ke divisi kemanusiaan. Oh, kemanusiaan maksudnya. Jadi gue yang pegang. Sama untuk bencana alam. Bencanaan, posko banjir gitu, kalau ada bencana gue yang di divisi. Oh, posko banjir juga udah mau lu jalanin juga? Insya Allah, karena kan ini kan udah mulai nih. Iya, kan, bulan-bulan ini tuh. Mulai, makanya kita udah rencanain ya udah posko banjir Insya Allah bisa. Dapur umum bisa lah kita. Iya, dapur umum tuh penting itu Bang. Udah kita siapin mudah-mudahan pada saat nanti. Mudah-mudahan sih nggak ada bencananya ya. Iya, tapi kan kita harusnya mengantisipasi lah. Kita tetap Orang kemarin gue baca di camat apa ya di daerah Kabupaten Bekasi, dia tuh udah wanti-wanti masalah dapur umum, posko banjir. Karena dia nggak mau kayak tahun berapa tuh Bang? Yang 2019 apa berapa tuh? Yang banjir semuanya kena banjir tuh kan? Iya itu. Iya itu banjir terparah loh yang pernah ngelanda Kabupaten Bekasi. Itu pertama kali emang. Iya. Biasanya nggak pernah banjir pun jadi banjir. Iya. Itu banjir 5 tahunan. 5 tahunan itu ya, parahnya minta ampun. Gue aja nggak pernah banjiran Bang. Tiba-tiba gue kaget loh, gue pulang nongkrong ya, gue Bang nggak pernah banjir kan, gue pulang nongkrong tiba-tiba gue dari turun gang itu, lo tau kan kalau gang gue ya, dia turun, itu udah banjir Bang. Ternyata Bang lo tau gak, emak gue bapak gue masih tidur di dalam rumah. Gue gedor ya, kata dia, kelabakan dia, air udah masuk Bang, air udah masuk, dia juga kaget. Gue juga emang di awal itu 2019 itu yang masuk biasanya paling di latar doang. Iya benar. Makanya pas itu tuh udah
Bener kaget itu. Banyak yang kasur basah lah Iya. gitu. Karena Mereka nggak masih, nyangka. karena habis tahun baru, habis bakar-bakar Iya, katanya apa-apa. iya, Kalau gua kan di bener. luar tuh. Bener. Enggak di rumah. Baru pada tidur katanya. Lah, taunya udah tidur di atas air itu, Bang. Kacau itu. Itu makanya kan di desa sekarang udah mulai ada tuh Destana. Desa Apa tuh? tanggap bencana. Gitu. Kalau nggak salah di Babelan sama Kebalen itu udah mereka ada ya? udah punya. Gitu. Kalau buat relawan sendiri sekarang totalnya di Revo ada berapa? Kalau pengurus ya, kalau pengurus itu kita ada 12 orang. 12 orang. Nah, untuk keanggotaan saya nggak pernah hitung. Kalau untuk keanggotaan karena Itu lu bagi per wilayah kah atau kayak gimana? kita nggak bagi per wilayah. Oh, enggak. belum bisa karena memang cakupan kita juga kalau menurut gua sih masih lumayan kecil lah ya. Karena kalau untuk keluar mah kita nggak begitu fokus. Kayak kemarin Semeru ya. Kita ikut galang dana, ya udah kita galang dana terus kita kerjasama sama Be Adventure. Kita serahkan sama mereka lah yang ke sana gitu. Jadi kita belum bisa fokus untuk keluar, paling di lingkungan sendiri dulu gitu. Berarti sekarang terfokus masih di wilayah Kecamatan Babelan lah ya. Iya makanya. Dengan Kecamatan Babelan juga desanya banyak, Pak. Banyak banget kan. Iya, belum terjamah itu ya. Ya kalau menurut gua sih ya lingkungan kita dulu, lingkungan kita rapi gitu. Ya bolehlah keluar itu sesekali untuk Bener. untuk yang darurat Kayak Semeru sekarang. kemarin Bener, itu bener. kan ya itu sih bolehlah kita bantu gitu, jangan bahasanya kampung dewek dulu baru keluar ya nggak gitu juga. Bener. Tapi kalau untuk ngerapin ya kita coba ngerapin kampung dulu gitu. Soalnya almarhum Bupati Pak JK dulu ya, Iya. dia pernah begini, Bang. Dia pernah ngomong sama gue, gila jauh banget tuh, Wi, kata dia. Budi Bakti, kata dia begitu. Dia kan dari Cikarang lama Abang. Iya. Saya bilang, gimana orang-orang sono yang ke Pemda? Saya bilang kayak gitu dia. Iya ya, pantesan pada ngeluh. Dia baru tahu. Berarti seluas itu lah, Bang, Kabupaten Bekasi ya. Wah, Kecamatan Babelan aja ada sampai ujung-ujung, Bang. Kabupaten ya Kecamatan Babelan ini kan termasuk yang perbatasan. Bener. Rumajaya. Bener. Iya kan gitu loh. Dan kita ada berapa desa? 11 desa kalau nggak salah. 11 ya, iya. 11 desa. Itu aja kalau kita rapin, waduh. Dia nggak cukup satu organisasi. Kagak cukup Iya. ya. Nggak cukup. Butuh banyak organisasi yang kerjasama baru bisa gitu kan. Sinergi sama pemerintah gitu loh. Gitu. Jadi lingkungan dulu dan tidak menutup kemungkinan keluar ya kalau memang bencananya darurat. Mungkin kayak Semeru sekarang kan lagi donasi Semeru, juga. iya. Kemarin Masih kita- open nggak donasi? Kita udah tutup. Oh, udah tutup. Kita tutup. Kemarin kau kumpul berapa dari Revo? Kemarin tuh 10 juta. nggak sampai. Kita cuma seminggu kalau nggak salah. Oh, seminggu doang. Seminggu kita open donasi karena pada saat itu sudah jadi bencana nasional, sudah banyak. Sudah banyak, betul. Banyak sekali yang Setelah itu yaudah kita tutup, kita fokus ke kemarin itu di Pebayuran, banjir. Oh, iya. Itu di sana gitu. Jadi memang untuk Semeru Ditutup. pada saat mereka kan gini, bencana itu pada saat udah nasional berarti kan sudah banyak nih gitu loh. Jadi kita fokus ke yang lain nih yang belum tersentuh gitu. Tapi ini ngirim nggak relawan dari Revo ke Kalau Semeru? relawan kita belum mampu. Nggak ngirim. Belum mampu. Kemarin itu kita kerjasama sama Be Adventure. Be Adventure itu guru dari Revo itu Be Adventure. Nah, Bapaknya lah. Bapaknya Ya, Revo. betul, bapaknya Revo. Nah, mereka yang ke sana. Nah. Mereka ke sana akhirnya udah kita titip donasi untuk di sana. Oke. Keren. Revo ini lumayan terkenal sekarang di wilayah Babelan. Awalnya saya ngira tuh ini organisasi apa nih dulu. Awal-awal muncul di Facebook. Karena di kita tuh yang rame awal-awal di Facebook loh, Bang. Iya. Bener nggak? Iya. Dibanding Instagram, Twitter, Iya. dan YouTube. Iya. Di Facebook itu lebih rame. Saya pernah ngeliat kegiatan anak-anak di kampung saya itu pakai topi ini kan, Iya. yang bangun rumah di daerah mana tuh? Di daerah Bendung tadi. Bendung ya, Heeh. Bendung. Sampai muncul pertanyaan dari saya. Ini lembaga apa sih? Saya bilang gitu ya. Iya. Saya bukannya sok kritis, enggak, saya tanya. Padahal mah kata dia kepo lu begitu kan. Maksudnya menarik kalau buat saya ada orang-orang yang peduli terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang yang nggak terjamah oleh pemerintah daerah maupun nasional. Sebenarnya kalau buat yang peduli mah ya banyak. Relawan itu di Babelan itu Bejibun. banyak banget gitu loh. Cuma memang mereka itu nggak punya wadah, pertama nggak punya wadah. Gitu. Mereka punya jiwa relawan, mereka organisasinya yang kurang, dukungan dari pemerintahnya
dari masyarakatnya Betul. itu kurang gitu. Makanya Dan Revo mencoba untuk mewadahi itu semua gitu. kita coba buat itu. Mm-mm. Kita kerjasama ke pemerintah, kita kerjasama ke masyarakat, ke relawan lain pun kita ayo gitu. Makanya setiap kali bergerak kita nggak sendiri gitu. Karena kalau bergerak sendiri tuh gimana ya, rasanya nggak enak. Bener, kalau digotong rame-rame itu kayaknya ringan Pak Kalau ya? bareng-bareng kan enak gitu. Makanya kita coba bersinergi ke siapa nih gitu. Kayak ke Karang Taruna kan sering gitu. Berarti untuk target dekat-dekat ini lagi mau tutup buku Sekarang karena ini ya, akhir tahun. Desember lah, udah berapa hari lagi kan ini gitu loh. Stop dulu, kita stop, nanti Januari kita mulai lagi. Insyaallah. Barulah Januari mulai lagi. Insyaallah mulai lagi. Dengan aksi yang bakal membantu semua warga mungkin. Nggak semua dah, dikit dah, mudah-mudahan masih bisa ngebantu gitu aja. Awalnya apa sih Bang sebenarnya yang ngedorong lu? Tadi udah lu jawab belum, masih belum kan? Ngedorong lu buat lu harus, Sebenarnya sih gini ya, kalau apakah dulu lu main di luaran, di Gini luar loh. daerah atau kayak gimana? gue pribadinya nih ya, awal gue itu turun ke masyarakat lah ya. Tadinya gue nih nggak dikenal, gue nggak kenal orang nggak kenal gue. Oh iya, Gitu. Karena pas sekolah itu gue sekolah lebih banyak nginep Di mana-mana lah. di mana-mana. Ya, daerah orang. Pas kuliah, pas kerja pun gue nggak pulang gitu, pulang paling sebulan sekali gitu loh. Makanya gue nggak dikenal, tapi begitu gue balik lagi ke rumah, ternyata di kampung gue ini punya kilang minyak. Itu yang jadi pertanyaan gue dari dulu tuh, kampung gue punya kilang minyak gitu loh, yang harusnya menurut gue ya, gang itu bukannya dicor, dipasang granit pun mampu. Betul. Iya kan? Betul, kilang minyak, Bos. Kilang minyak. gitu loh. Tapi ternyata gotnya banyak yang ngepot gitu, jalanannya masih banyak. Jalanan tanah semuanya ya. Itu yang bikin akhirnya gue kayaknya gue mesti apa ya, berguna dikit lah gitu loh, berguna dikit buat masyarakat. Turun gunung bahasanya. Turun gunung kalau kata Gitu. para senior tuh turun gunung biasanya. Gitu. Akhirnya ya udah mulai itu dari 2012 kalau nggak salah. 2012 gue bergerak, gue buka taman bacaan. Ini pertama kali yang gue bikin taman bacaan, terus mulai kenal sama relawan lain, kumpul, ya udah terus bergerak gitu. Dan gue tuh motif gue nggak mau musuhin pemerintah. Betul, enggak bagus Iya, juga, Pak. Betul. Makanya kalau organisasi musuhin pemerintah, aduh, gawat. benar. Gue lebih mau kerjasama dengan pemerintah. Mitra lah bahasanya, jadi mitra mereka, jadi mitra dinas sosial, dinas Kementerian Agama ya Bang, Iya. dinas pendidikan Gitu. segala macam. Itu lebih enak gitu. Jadi jangan saling menyalahkan, yang pemerintah juga nggak bisa ngapres semua kan. Itu awalnya di situ. Sampai akhirnya ya udahlah, kayaknya jiwa gue nih di sosial, passion gue nih di sosial gitu. Karena ada apa ya? Ada kepuasan tersendiri. Lu nyaman lah di situ gitu ya. Gue nyaman di situ gitu. Sampai akhirnya ketemu sama orang-orang, teman-teman yang jiwanya sama, ya udah kita jalan bareng gitu. Tapi dinas sosial Kabupaten Bekasi sendiri untuk menyambut Revo gimana mereka? Kalau Udah pernah jalan komunikasi kan? Pastilah. waktu perizinan sih udah ya, cuma memang kita belum lebih jauh ya, kita belum lebih jauh seperti apa gitu, karena memang untuk 1 tahun ini kan kita masih ngerapihin dalam kita nih gitu. Strukturnya lagi dirapiin lah. struktur aja. Karena ini organisasi resmi lah bahasanya. Iya, Udah legal juga. Kita struktur aja baru sekitar sebulan yang lalu, baru kita bentuk sebulan yang lalu, dan itu pun masih banyak yang megang 2 jabatan. Betul, gitu. betul, Karena betul. memang belum banyak SDM-nya orang. kurang. Ya gitu. Dan kita juga kan nggak bisa sembarangan masukin orang. Betul. Makanya belum. Nah, kemungkinan besar sih memang target kita banyak nanti di tahun depan gitu loh. Untuk kayak kita juga pengen bersinergi dengan Polsek, Koramil gitu loh. 2 itu kan yang memang harus kita pegang juga. Ya, benar. Gitu loh. Jadi organisasi kalau 2 itu nggak kepegang, kasihan. Benar. Iya kan? Kasihan kitanya. Ayo. Harapan ke depannya untuk Revo sendiri dan dinas-dinas terkait apa ya? Terkait sosial, kemanusiaan, pendidikan, mungkin sosial aja kali ya. Iya. Gimana harapan Bang Hendy sendiri untuk Revo lah? Kalau buat Revo ya, kalau buat Revo sih mudah-mudahan pertama umurnya panjang nih. Amin. Umurnya panjang, jangkauannya makin luas. Amin. Sekarang ini kan kita
kemanusiaan sama sosial. Mm-mm. Ya sudah, pendidikan mulai sedikit-sedikit. Iya. Tahun depan insya Allah pendidikan kita bisa cover. Mm-mm. Terus untuk yatimnya juga, Mm-mm. kita rencana memang punya panti yatim. Amin. Gitu, mudah-mudahan itu sudah masuk ke planning ya. Bukan lagi cuma sekedar cita-cita, tapi sudah jadi planning. Betul. Mudah-mudahan untuk yatim tahun depan kita sudah kalau untuk santunan kita udah berjalan ya untuk santunannya, tapi kalau untuk pondok yatimnya insya Allah tahun depan kita udah punya gitu. Terus untuk ke pemerintah ya khususnya ya, entah itu dinas sosial, dinas pendidikan ya, yang penting kita pengen bersinergi gitu aja udah. Artinya bersinergi itu apa, Pak? Kita bisa kerjasama gitu, kita bisa jadi penyambung tangan mereka. Mungkin sama mereka nggak kejangkau karena kejauhan, kan gitu. Benar. Kabupaten kan jauh banget. Betul. Terlalu jauh kantor dinasnya. Dengan adanya kita, mudah-mudahan mereka bisa menjangkau Iya. dari kita. Gitu. Jadi saling kerjasama. Gitu. Jadi mitra yang baik lah nanti. Mudah-mudahan, insya Allah, amin. Untuk teman-teman mungkin nanti ada yang mau bergabung ke Revo. Kalau untuk bergabung ke Revo, kita terbuka ya. Semua teman juga udah saya hubungin, ayo gabung ke Revo gitu ya. Mau itu cuma sekedar jadi anggota, mau itu jadi relawannya, mau itu jadi pengurusnya, ayo gitu loh. Kita terbuka. Memang kita mencari ya, sedang mencari siapa sih nih yang sepemikiran, Yang benar-benar loyal lah pokoknya. Betul. Yang benar-benar berjiwa masyarakat. penting berjiwa sama Sosial, dengan kita. iya, satu pemikiran, gitu Satu ya. pemikiran, ayo gabung gitu. Mungkin boleh juga nanti buat silaturahmi langsung ke Bang Henry atau nanti bisa kunjungin Facebooknya Revo Bisa, Humanity, bisa. ada kan? Kita nomor saya udah banyak disebar kalau di situ. Iya. Oke. Kalau yang biasa main di jalanan mah Oke. tahu betul dah. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya. Kongres kita, terima kasih sudah menginspirasi. Sama-sama. Semoga Revo Humanity semakin berkembang, Amin. semakin Amin. banyak bisa membantu masyarakat. Amin. Ya, Mudah-mudahan ya Bang ya. Mudah-mudahan. Saya punya kata-kata yang nemu kata-kata di Facebooknya Revo. Kata-katanya itu mana tadi? Keren kata-katanya. Kata-katanya mana sih? Keren, kegiatannya banyak ya Bang ya di Facebook ya, yang diupload ya. Kita memang buat sekarang ini Facebook, untuk Instagram sama Twitter kita belum ya, ada, masih tapi main di. belum begitu fokus. Nih, relawan tidak dibayar bukan karena tidak bernilai, tapi karena tak ternilai. Widih. Betul. Oke, terima kasih banyak Bang Henry sudah menyempatkan waktunya menginspirasi teman-teman di Majelis Kongres. Amin. Makasih banyak. Kalau gitu kita pamit. Tentunya nanti bakal ada narasumber yang menginspirasi kita semua kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.